Not responding gimana guys? Capek deh gue sama laptop nih. Nggak apa-apa, ditungguan. Mantap. Udah ya? Udah belum? Udah kali ya? Udah. Apa itu? Aku nggak lihat ada chat masuk. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Maaf ya mengganggu malamnya, mengubah jadwal tiba-tiba. Jadi kita mau mulai tentir yang kedua ini, tapi sebelum mulai ada baiknya kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing supaya ilmu yang didapatkan hari ini bisa melekat dan berguna buat UAS nanti. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ini kalau misalnya tiba-tiba aku mau off mic gimana ya? Nggak boleh off mic berarti. Masalahnya, aduh, nanti tuh tiba-tiba pasti berisik gitu. Aduh, malu deh gue. Oke, jadi tentiran malam ini tuh bakalan dipimpin sama aku sama Sophie. Nah, aku bakalan ngebahas terkait data, baik itu random sampling, ya simple sama stratified, terus juga jangan lupa kita semua harus udah add-ins ya, aktifin add-ins-nya. Sama aku bakal nyinggung juga tentang scatter plot sama histogram. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi pembahasan pertama itu terkait dengan random sampling. Jadi random sampling ini tuh nanti pokoknya soalnya bakalan kayak kita dikasih nih ribuan data. Terus kita disuruh buat mencari sampling secara random. Nah, randomnya ini ada dua jenis, yaitu simple, ada suara motor, denger nggak? Yaitu simple, sama yang kedua itu stratified. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya simple random sampling, itu benar-benar kayak kita disuruh buat cari sampel, misal 50 sampel. Nah, itu tuh nggak ada ketentuan lanjutan. Jadi kayak benar-benar bebas mau sampelnya itu dari misal kayak kategori apa-apa tuh terserah banget. Pokoknya benar-benar nggak ada ketentuan lanjutan. Sedangkan kalau misalnya stratified, dia itu kayak ada ketentuan lanjutan strata tertentu gitu. Jadi kayak misal 50 sampel. Nah, kita tuh diminta untuk 5 sampel itu jenisnya kayak baju, 5 sampel jenisnya celana, kayak gitu. Nah, untuk random sampling ini, kita itu akan menggunakan rumus inti itu adalah rand sama rand between. Sama ada juga nanti tuh pakai add-ins, tapi add-ins ini menurut aku justru kayak agak memperibet gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih, kita jelasin aja. Terus yang ini nih, yang rand sama rand between. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau misalnya random itu misalnya kita ngetik rumus sama dengan rand. Udah kosongin aja gitu. Dan dia bakalan langsung ngasilin angkanya itu lebih besar dari atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari 1. Jadi angka yang muncul tuh bakalan kayak 0,12345, 0,9876 gitu. Sedangkan kalau misalnya random between, kita itu nentuin angkanya itu mau rentang berapa sampai berapa. Jadi kayak fungsi rand between sama dengan rand between buka kurung 1,7.000 gitu. Jadi yang bakalan dimunculin adalah angka 1 sampai 7.000. Beda sama rumus rand tadi. Nah, jangan lupa guys, nilainya ini, hasil dari perumusan ini itu tuh bakalan selalu berubah. Nah, kenapa tuh? Ada bunyi. Nah, itu tuh nilainya bakalan selalu berubah. Jadi kalau misalnya kita nanti udah dapet nilai yang berapa, langsung copy as value. Kayak at column gitu ada copy as value, paste as value gitu. Nah, terus kalau untuk stratified, kan stratified itu kayak bakalan ditentuin gitu ya, stratanya apa. Kayak kelompok apa terdiri, dia tuh misal 7.000 data. 7.000 ini terbagi menjadi 5 kelompok. Ada baju, ada celana, ada jaket, pokoknya 5 nih. Kalau misalnya jenis datanya sedikit, kita tuh bisa filter manual. Tapi kalau misalnya jenis datanya banyak, kita tuh disediain 2 cara guys. Cara yang pertama itu pakai pivot. Nah, kayak gini nih, step by stepnya. Pokoknya
pakai pivot, nanti tuh di suatu data kita tuh klik kanan di apa nih namanya keyboard ini, terus ada muncul filter top 10. Nah, top 10-nya ini, 10-nya ini bisa diganti. Jadi soalnya berapa? Misal soalnya bilang dari 50 sampel terbagi menjadi 5 strata, kita pengen masing-masing 10, berarti topnya 10 gitu. Atau kita juga bisa pakai rumus sepanjang ini nih rumusnya. Jadi rumusnya tuh kayak ada 3 tingkatan gini, rumus index, unique, random array, sama sequence. Ini kalau misalnya lihat gini pusing, nanti kita ada contoh soalnya. Nah, pokoknya kayak gitu dulu untuk yang sampling. Atau kayak tadi aku bilang, kita juga bisa pakai rumus add-ins yang di data analysis ini. Tapi tuh agak lebih ribet menurut aku. Jadi kita diusahain nanti pakai yang gini aja. Oke, kita langsung masuk ke soal. Kelihatan nggak Excel-nya? Kelihatan. Oke. Ini aku ngambilnya dari contoh soal 3 ya. Soalnya dikit banget soal yang kita punya. Jadi soalnya makanya itu aja, nggak apa-apa ya. Kayak lebih ahli. Nah, soal nomor 1 itu di soal UAS 3 ini, kita tuh diminta untuk mencari 100 sampel. Yang pertama, kita diminta untuk pakai random sampling. Yang kedua, stratified random sampling. Nah, ini yang stratified. Nah, stratified itu dibagi nih. Kalau misalnya yang random sampling, itu 100 sampel, kita bebas mau tiba-tiba hasilnya April ada 50, Mei ada 10 doang, Juni ada 40, yang nggak masalah. Tapi kalau misalnya stratified, dianya udah ditentuin nih. Mereka pengen untuk yang sampel bulan April itu ada 33, Mei 34, Juni 33 gitu. Nah, kita langsung masuk ke soalnya. Ke jawabannya. Ya kan dia minta tuh, bilang dia mau minta dicariin ada 100 sampel. Nah, kita punya kan nomor buktinya. Nomor buktinya itu dapat dari yang ini di data jurnal. Nih, ada banyak banget nih. Tapi kalau misalnya diperhatiin, lihat dia itu double karena ya satu nomor bukti itu bisa memuat beberapa barang gitu kan. Nah, step by step-nya adalah, ini maaf ya, aku udah ada jawabannya, soalnya aku takut tiba-tiba not responding gitu. Nah, pertama itu, step pertamanya itu adalah yang ini. Nomor bukti yang tadi, yang 19.000 tadi, kita paste ke sini. Terus, hapus duplicate value. Hapus duplicate, habis itu kita tentuin nih ya, kalian jangan lagi sorot-sorot ke bawah manual gini ya, karena memakan waktu. Kalau misalnya kita mau lihat data nomor bukti itu ada berapa sih jumlahnya, caps lock down. Salah, shift down, salah, control down. Nah, control down. Jadi control down-nya itu ada 7.955. Nah, kita lihat ke atas ini, aku udah pakai dua baris nih. Berarti kan sebenarnya nomor buktinya itu totalnya ada 7.955 dikurang 2 baris kan. Udah kita kasih nomor. Penomorannya ini bisa pakai rumus sequence gini nih. Atau ya udah manual aja kan gitu. Kalau misalnya, soalnya setauku nggak semua laptop itu punya sequence. Nggak semua Windows salah. Nah, atau enggak kita manual aja nih gini sampai 2 aja, nggak usah manual sampai 7.000, habis itu kayak gini nih sama aja juga, atau mau pakai sequence juga bisa. Nah, tahapan yang selanjutnya adalah kan kita disuruh buat cari 100 random sampling kan. Nah, rumus random ini ada kekurangannya. Ternyata dia tuh nggak jarang munculin lebih dari satu nomor random gitu. Jadi pas kita uji duplikasinya tuh ada 2. Berarti kan kalau ada lebih dari 1 ya maksudnya. Berarti kan kalau misalnya lebih dari 1 random sampling yang kita dapetin nggak 100 dong sebenarnya karena ada duplikatnya itu. Makanya ininya kalau bisa sekuensinya itu lebih dari 100 supaya menghindari ada banyak duplikasi. Udah, kita langsung masukin aja rem between. Kalau misalnya mau pakai rem juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak bisa ding. Kan kalau misalnya kalian pakai rem di sininya, nanti kan sedangkan ini ada banyak nih.
nanti bakalan muncul double gitu. Berarti ini beneran harus pakai range between. Range between-nya adalah 753 ya. Nah, gitu pokoknya. Nah, itunya itu kayak tadi rumusan ini kan bakalan berubah-ubah ya. Jadi paste as value. Abis itu buat mastiin lagi apakah memang semua ini tuh udah benar satu doang. Soalnya kan satu nomor ini refer tuh satu nomor bukti kan. Berarti memang benar-benar harus satu nomor doang. Kita uji lah duplicate. Uji duplicate pakai rumus count if kayak biasa. Terus ada azan ya. Ada anjing lagi suaranya. Nah rumus count ini kan range sama kriteria tuh. Ya udah kita cari untuk range segini di semua nomor ini untuk kriteria ini ada berapa sih munculnya? Udah benar nih muncul 1. Nih, kalau misalnya mau kita cek lagi, udah benar dia cuma muncul 1. Tapi kalau misalnya ada muncul 2, ya udah berarti kita hapus saja nanti yang lebih dari 2-nya supaya yang kita dapetin itu benar-benar yang cuma 1. Habis itu ya udah kita langsung aja cari VLOOKUP. Nomor ini tuh refer ke nomor bukti yang berapa sih? Rumus VLOOKUP kayak biasa, kayaknya udah pada ahli ya rumus VLOOKUP. Nah, lookup value kita mau lihat di sini, array-nya ada yang di sini. Array-nya itu semua nomor bukti ini. Terus, oke. Kelihatan. Berisik, bentar ya. Bentar ya guys. Oke. Nah, jadi VLOOKUP, rumus VLOOKUP, terus yang kedua karena kita kan mau dapetnya nomor yang ada di sini kan, terus false biar munculnya nah kayak gini. Terus dapet deh sampel yang dapetin segini. Nah, ini kan ingat tadi kan kita sequence-nya 200 nih. Berarti sampai ke sini kan 200 ya. Ya udah kita berhubung yang dicarinya cuma 100, ya kita cari aja 100-nya doang yang kita ambil sequence 100. Udah deh. Nah, yang segini doang yang nanti kita jadiin sebagai jawaban gitu. Terlalu panjang nggak sih rumus kayak gini? Sebenarnya dia bisa tuh pakai rumus yang tingkat 3 ini. Langsung aja kan, berarti sequence-nya nanti 100, ininya 100 pangkat 2, tapi nanti kita bahas di 1B. Sebenarnya bisa, kalau misalnya kalian udah ahli, langsung aja pakai rumus yang 3 tingkatan tadi. Gak tau deh aku nyebutnya sebenarnya apa, tapi aku nyebutnya 3 tingkatan. Terus yang B, kita diminta buat cari 100 bukti juga, tapi ada ketentuannya. Ketentuannya yang kayak gini, berarti ini adalah masuk ke bahasan terkait stratified random sampling. Nah, baru kita masuk ke rumus yang 3 tingkat tadi. Kan kita dapat nih, copy aja langsung yang kita jadiin data di sini, langsung kita copy aja. Ini langsung copy ke bawah. Nah, kalau misalnya mau ke bawah, Ctrl Shift down gitu, terus copy, langsung paste di sini. Paste di sini, terus kan kita mau disuruh ngebagi berdasarkan bulan kan. Oke. Bentar ya guys. Aduh, berisik banget. Sebentar, mohon maaf atas gangguannya. Kita matiin semua data. Aku matiin data aja ya. Oke. Nah, ini kan kita disuruh mengelompokkan berdasarkan bulan. Berarti kan kita harus cari dulu dong nomor bukti ini sebenarnya terjadi di bulan berapa sih? Pakai rumus kayak gini. Month, terus value-nya adalah yang tanggal. Terus muncul nih. Dan benar, kita tuh untuk soal ini kita tuh nggak ada data-data error gitu sih enaknya. Beda sama soal UTS kan kita harus nyari errornya tuh. Nah, soal UAS ini kayaknya memang nggak ada error. Jadi langsung kayak nyari jawaban gitu. Dan sini udah ditampilin nih, berarti benar memang untuk data ini dia tuh tanggalnya sudah benar semua. Udah memang cuma ada bulan 4, bulan 5, sama bulan 6. Nah, kan kalau misalnya kalian lihat nih di rumus ini, kita mau pakai rumus ini nih buat yang nyari stratified. Ini kan ada nilai, nilai minimum sama nilai maksimum. Berarti kan kita harus cari tahu ya,
nomor 4 ini muncul minimumnya itu berapa sih? Minimumnya jelas 1 dong. Tapi maksimumnya mau berapa nih buat ngejadiin itu tuh adalah range untuk bulan 4. Jadi kan kita harus count if ya, harus ngitung dulu. Semua data ini dianya menghasilkan bulan 4 itu berapa kali gitu. Berarti kan jumlah datanya gitu. Nah, sebelumnya pastiin dulu innya udah tersort dengan benar belum. Soalnya kan jumlah data ini bakalan kita jadiin sebagai minimum dan maksimumnya. Udah kita dapetin segini. Untuk yang bulan 4 dari semua data ini dia ada jumlah segini, terus untuk yang bulan 5 dia ada segini, dan bulan 6-nya dia ada segini. Jumlahnya betul sesuai dengan yang kita kasih nomor tadi, berarti kan benar semua ya, semua data yang ada di sini itu dengan format yang benar, sampai akhirnya waktu kita masukin rumus MAN, dianya benar semua gitu kan. Nah, sebenarnya ini nggak perlu lagi sih dicari, tapi kalau misalnya aku lihat di Brigada, dia mau mastiin juga, terus aku juga mau mastiin juga. Nah, sampel ini yang kayak gini, ini nggak usah kita bahas ya. Sampel ini kan sebenarnya udah ditentuin kan di soal tadi. Nah, kita bakal bahas nih rumus minimum sama maksimumnya buat dimasukin ke rumus 3 tingkat tadi. Kan nomor 4 dia bilang ada 2637. Berarti kan ini nomor 4 ini dari baris kedua sampai baris ke 2638 kan. Berarti ya udah minimumnya 1, maksimumnya 2637. Nah, nomor bulan 5-nya berarti kan kalau misalnya nih ini bulan 4. Ini bulan 5. Bulan 4 ini ada di baris ke 2637, berarti bulan 5 ada di baris ke 2638 dong. Udah, berarti nilai minimum untuk nomor 5 itu adalah 2638. Terus dia bilang, nomor 5 ini jumlahnya ada 2703. Berarti kan nilai maksimum, nilai paling akhirnya, baris paling akhirnya si nomor 5 adalah ini ditambah ini kan, hasilnya ini. Terus kayak sama kayak ini tadi, kalau misalnya ini 5 berarti ini 6. Nah, kalau misalnya 5 ini ada di baris ke 5340, berarti bulan 6-nya ada di baris ke 5341 sampai ke baris terakhir yaitu 7953. Nah, masuklah kita ke sini. Nah, buat yang tadi merhatiin, kan sebenarnya kita bisa aja tuh pakai rumus pivot. Yang mana rumus pivot ini sebenarnya lebih mudah kan, tapi sayangnya soal itu dia mintanya nggak sama sampel yang mau diminta berdasarkan strata, tapi beda-beda. Yang bulan 4 dia maunya 33, ini maunya 34. Coba kalau dia 33 semua, kita bisa langsung pakai rumus pivot. Ini juga bisa sih, kita pakai rumus pivotnya top 34 aja, tapi nanti bakalan ngapus manual juga gitu. Nah, penomorannya kita langsung aja pakai yang sequence 100. Kenapa nggak sequence 200 kayak yang tadi? Kan ini kita mau langsung pakai rumus random array. Jadi kita nggak perlu susah-susah mau mikir nanti ada yang duplicate nih. Kita nggak perlu kayak gitu karena sudah pakai si rumus random array-nya ini. Rumusnya kayak gimana? Rumusnya pertama itu index, buka kurung unique, buka kurung random array. Nah, indeks ini kan, nih kalau misalnya kalian lihat ya, di rumus indeks dia tuh nilai pertamanya adalah array-nya. Kalau misalnya kalian ingat lagi nih, di VLOOKUP tadi, array itu kan kayak sumber data gitu kan. Nah, kita tuh mau menciptakan sumber data baru gitu. Makanya kita pakai rumus unique sama si random array ini. Kenapa unique? Biar nilai yang dihasilin unik. Terus random array karena kita mau ngasilin angka random. Nah, ini nih kuncinya tadi yang ditakutkan nanti kalau muncul duplikat gimana, ya udah kita tambahin aja ini pangkat 2 atau dikali 2. Tapi dikali 2 terlalu sedikit nih, makanya pangkat 2 biar mencegah terjadinya duplikat tadi. Ini ya, kalau misalnya kalian bingung rumusnya kan kebanyakan ya udah diapalin aja guys, kan kita UASnya udah mau deket.
Nah, rumusnya itu indeks, buka kurung unique, buka kurung rand array. Nah, lihat lagi di sini. Nilai pertama setelah render itu kita butuh apa sih? Kita butuh banyak row. Tadi kan bulan 4 kita diminta ada berapa row? 33 kan? Karena takut terjadi duplikat, kita pangkatin 2. Berarti hasilnya nanti 33 dipangkatin 2. Banyak kolomnya berapa? 1 doang. Terus nilai minimumnya, nah itu yang kita udah cari tadi, nilai minimumnya. Sama nilai maksimumnya segitu. True or false ini, kalau di rumus render ini, true itu refer ke bilangan bulat. Kalau misalnya false, dia bisa menghasilkan bilangan desimal. Kita nggak mau dong ngasilin nilai desimal, nanti nggak dapet angkanya. Karena urutan yang udah kita bikin bilangan bulat semua gitu kan. Makanya kita pakai yang true. Nah, balik lagi ke sini. Kita mau disuruh minta 33. 33 kita tulis di sini, pangkatin 2. Kolomnya kita cuma 1, kita kan mau ngasilin yang ini doang kan, 1 kolom nih, 1, terus nilai minimumnya ini, nilai maksimumnya ini, true-nya ini. Nah, sequence ini dia, inilah kuncinya, dia bakalan ngasilin 33 baris doang. Nah, lihat lagi di rumus indeks. Array-nya kita udah dapet nih, array-nya kita pakai rumus yang panjang ini, unique rand array ini, sequence-nya row yang kita hasilkan nanti akan ada berapa? 33. Dapatlah segini. Jangan lupa kalau misalnya pakai rumus random, ini kan random ya, random array gitu. Kita harus paste as value di sini supaya apa? Supaya nilainya nggak berubah. Nah, ini kan nanti dia itu hasil ini karena kita sudah request nih, gue maunya 33 baris ya yang dihasilin. Dia tuh bakalan ngasilin 33 baris doang, sesuai dong sama permintaan soal, maunya 100 sampel, 33-nya bulan 4 gitu kan. Nah, berarti nanti kalau misalnya ini aku nggak manual aja, salah. Jadi kayak, nah ini aku nggak ngetik manual aja nih. Tapi kalau misalnya kalian nanti ngetik manual, dia itu bakalan ngasilin sampai baris ke 33 doang. Nih ya, nih ini masih sama nih rumusnya sekuensi ketiga. Yang di sini dia udah berubah. Kenapa? Karena sesuai tadi, dia mau minta bulan Mei, April apa Mei? April 33. Mei dia mau minta 34. Berarti kan nilai April dari rumus yang kita dapetin tadi, kita udah dapat nih sampai segini sampai atas tadi. Berarti yang di sini kita bakalan input rumus baru gitu. Rumusnya sama aja kayak yang tadi, tapi ininya diganti, 34-nya kita ganti, terus nilai minimumnya kita dapat dari nilai minimum yang baru. Yang ini, nih pakai rumus minimum, pakai angka minimum yang baru, maksimumnya juga yang baru, terus sequence-nya jumlah data yang kita minta. 34. Terus udah dapet. Nah, ini lihat nih ya, yang data biru ini adalah nunjukin dia tuh ngasih angka segitu. Nah, dia tuh dikasihnya sampai 67, baris ke 67, karena kita mintanya 34 baris, tambah 33 berarti 67. Yang ini, nih perhatiin, salah. Oke. Nah, ini udah yang baru lagi, karena 60 baris ke 68, kita udah mulai masukin yang baru lagi, bulan 6 gitu. Jadi, kita ganti lagi si ininya kita ganti, nilai minimumnya kita ganti, maksimumnya kita ganti, sequence yang dimintanya juga kita ganti. Dapatlah hasilnya kayak gini. Ini adalah jawaban yang nanti ditampilin. Nah, nomor sampelnya kayak biasa, VLOOKUP, lookup value-nya nilai ini, array-nya yang ini, kolom index number-nya kita mau nampilin nomor bukti yaitu di kolom 2, false. Udah selesai. Terus kalau misalnya mau nguji nih, bener nggak sih rumus yang kita masukin, apa bener nomor bulan 4-nya ada 33, bulan 5-nya ada 34, bulan 6-nya ada 33, ya udah kita masukin lagi kolom ini. Kita mau cari VLOOKUP nomor sampel yang ada di sini sebenarnya bulan berapa sih di data gitu. Nih, kayak gini rumusnya udah pada ahli pasti. Nanti dia bakalan ngasilin bulan dari nomor sampel ini, kita count if.
untuk kriteria ini di array ini ada berapa sih jumlahnya? Benar, ternyata jumlahnya 33. Kalau bulan 5 berapa? 34. Kalau bulan 6, 33. Berarti udah benar. Oke, pembahasan yang kedua. Ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait data? Nggak ada yang nanya? Nggak jelas ya? Wah, nggak ada yang nanya. Aku sedih, Dutch. Nah, oke. Kalau nggak ada yang nanya, apa saja ya nge-PC aku abis ini. Terus, pembahasan yang selanjutnya adalah terkait dengan analisis dan visualisasi data. Pastiin kalian udah aktifin add-ins ya guys, supaya muncul rumus analisisnya. Udah pada aktif belum? Nah, kalau misalnya belum aktif, pokoknya dia tuh di file. Oke. Lemot banget loh laptop aku nih, minta maaf ya aku. Nih, rumus add-ins. Terus nih, yang add-ins nih. Oke. Oke. Soalnya nggak usah aku ajarin ya. Not responding, Re. Sabar ya. Nggak tampil lagi, dasar. Laptop apa ini? Udahlah, pokoknya aku asumsikan udah pada aktif lah ya add-ins-nya. Nah, add-ins ini bakalan menghasilkan, bener nggak ya? Correct me ya, Giri, Denis yang udah ahli komputer. Pokoknya kalau misalnya kita udah ngaktifin itu, data analisisnya bakalan lengkap gitulah munculnya. Karena data di data analisis itu bakalan kita gunain buat di ujian kita nanti. Nah, ada beberapa yang bakalan kita gunain. Kayaknya Pak Franky juga kemarin bilangnya ini ya yang bakalan muncul scatter plot, histogram. Udah, scatter plot sama histogram yang bakal muncul terkait data, sama data analisis yang deskriptif. Nah, itu. Dia kalau misalnya membuat scatter plot, kayaknya udah pada ahli ya. Kalau misalnya scatter plot kan udah ada nih di insertin langsung kayak kita mau masukin insert. Terus ini adalah lambang dari scatter plot. Ya udah langsung aja klik ini langsung muncul scatter plotnya. Terus kalau misalnya histogram, nah histogram ini agak rumit, sedikit aja rumitnya. Yaitu dia tuh punya dua cara, lewat bar chart atau lewat add-ins. Kalau misalnya mau lewat bar chart, langsung aja udah muncul kok di insert yang ini histogram nih. Atau kita juga bisa jadi diminta pakai add-ins. Add-ins itu kan ada di data tuh, data analisis. Nih, ada nih histogramnya. Nah, bisa juga pakai cara itu, tergantung nanti soalnya mau gimana. Kalau misalnya untuk di soal yang kita bakalan ujiin ini, kemungkinan besar dia tuh bakalan add-in. Soalnya kan soal stan gak mungkin mudah kan ya, pasti agak ribet. Nah, bar chart ini ada beberapa hal yang harus kita pahamin, yaitu terkait bandwidth-nya. Nah, bandwidth ini pasti dipakai buat ujian nanti. Oke, langsung aja ya. Soalnya kalau misalnya jelasin kayak gini, kayaknya nggak ngeh deh. Kita langsung masuk ke soal. Nah, sebenarnya soal di nomor 3 ini tuh ada juga terkait analisis. Tapi kan kita udah pernah ya, yang sum if ini loh yang nyari apakah yang ditampilin sini udah benar sama yang kita uji. Berarti aku nggak bahas lagi ya. Nah, soal yang nomor 3 itu kita diminta untuk membuat analisis data, yaitu statistik deskriptif, total beban per supplier, menghasilkan yang kayak gini, itu ada di data analisis tadi. Yang kedua, kita diminta untuk membuat scatter graph, scatter plot, dari total beban per supplier juga dicontohin nih, soalnya tuh dicontohin dia maunya kayak gimana. Kayak gini, dia pengen hasilnya. Sama yang histogram, dia diminta untuk
menampilkan histogram per tanggal nomor. Binnya, jumlah binnya sebanyak 5. Ini berarti bin range-nya ya. Kita langsung masuk ke soal. Belum. Ini nih histogram yang dia pengen kita buat tampilin. Kita langsung masuk ke soal. Soal yang nomor 3. Dia pengen kita untuk membuat statistik deskriptif pakai per beban per supplier, beban per supplier. Nah, ini kan dari data yang kita punya, kita itu dikasih rincian nomor bukti per supplier nih. Sedangkan data jurnalnya dia itu ada per nama bukti doang. Berarti kan bisa ya kalau misalnya rincian nomor bukti per supplier terus kita diketahui nomor bukti, bisa ya, berarti kita pakai VLOOKUP untuk nentuin nomor bukti yang muncul itu punyanya supplier siapa gitu, karena satu supplier itu bisa megang beberapa nomor bukti. Udah, kita yang ini, 2 ini kita copy terus kita paste ke sheet jawaban kayak gini nanti hasilnya. Terus beban per bukti, kayak yang tadi aku bilang, ini kan dia di data yang kita punya, dianya ngebagi beban itu tuh per nomor bukti. Berarti sum if-nya adalah kayak gini rumus sum if-nya. Rumus sum if itu kan terdiri dari range-nya kriteria sama sum range-nya. Berhubung di data kita diketahuinya itu tuh pakai nomor bukti, berarti kriteria yang kita gunain itu adalah nomor bukti. Range-nya yang mana? Range-nya adalah semua nomor bukti yang tercantum di sini. Karena satu nomor bukti itu tuh punya banyak transaksi. Nah, kayak gini. Terus kriterianya adalah nomor bukti yang kita pengen, sedangkan sum range-nya adalah total beban. Nah, ini kan ini debit nih, ini kredit. Balance dong pasti, amin. Nah, kita pakai satu doang, satu aja. Bebas lah kalian mau debit, mau kredit, nanti insya Allah hasilnya sama. Terus dapat nih kita segini, kita dapatnya per nomor bukti. Satu nomor bukti ternyata total bebannya segini, nomor bukti ini ternyata segini. Nah, kita kan mau diminta untuk per kode supplier aja ya. Sedangkan satu supplier nih, lihat nih contohnya kayak gini. Satu supplier itu tuh bisa megang beberapa nomor bukti. Berarti kita kelompokin lagi dong per suppliernya. Kita diketahui nih di master supplier bahwa supplier yang kita punya itu tuh ada 20 supplier. Ya udah, kita pakai data yang ini untuk jadi data kuncinya. Kita copy, kita paste ke sini sama nama suppliernya juga, ini optional. Terus beban per suppliernya pakai rumus sum if lagi, karena kita mau cari total beban per supplier. Kriterianya adalah kode supplier. Range-nya adalah semua kriteria yang ada di sini, sum range-nya adalah semua beban yang ada di sini. Kita dapat deh satu supplier ini bebannya segini, supplier ini segini. Masuklah kita ke soal yang pertama. Step-nya adalah kita ke data. Klik data analysis. Terus dia minta descriptive analysis kan? Salah. Data, terus descriptive analysis, terus oke. Nah, pas di input range-nya, kita pilih yang ini. Terus ini kita klik, summary statistiknya kita klik, dan kita bisa pilih nih output range-nya mau di mana. Kalau misalnya jawaban aku yang ini, aku pilihnya pakai output range ya. Output range, terus kita klik nih misal. Nah, kita mau outputnya itu dihasilin di mana sih gitu loh, output range. Ya udah, kita klik aja sel ini. Nanti oke, muncullah statistiknya ini. Ini langsung jawaban. Mudah kan kalau misalnya statistik deskriptif. Kalau misalnya data analysis itu mudah, tapi cara nyari datanya lumayan agak effort lah dikit. Terus scatter plot gimana? Scatter plot lebih mudah lagi. Kan dia di soal minta untuk bikin scatter plot per
supplier kan, beban per supplier. Kita udah dapet nih di sini, ya udah langsung aja kayak gini, terus insert kayak gini muncul deh scatter plotnya kayak gitu. Nah, terus soal yang nomor 3 gimana? Soal yang nomor 3 kan dia minta kita untuk bikin histogram. Histogramnya itu per tanggal nomor. Beda ya sama 2 soal di atasnya per supplier, berarti nanti kita cari lagi dengan jumlah bin itu tuh 5. Nah, ingat yang di sini tadi scatter plot kita bisa pakai dua cara, bisa pakai bar chart, bisa pakai add-ins. Berhubung di soal ini dia ngasih tahu nih, dia pengennya kita nampilin data tuh kayak gimana sih. Pakai bar chart sama add-ins itu tuh kadang memunculkan bentuk data yang berbeda, guys. Jadi visualnya tuh beda. Jadi kita sesuaiin aja sebenarnya soal tuh minta kita mau pakai yang mana sih, dengan cara coba. Dengan cara langsung coba dua-duanya. Terus kan dia minta tuh untuk kita kelompokkan sesuai tanggal. Kita dapat nih di sini. Ini adalah dari data jurnal. Kita kayak gini. Oh ya, kalau saya mau langsung ke kanan, Control Shift kanan. Masih ditahan nih Control Shift-nya down. Terus langsung copy. Nanti kita paste langsung ke sini. Nah, ini lihat nih di tanggal bukti kan satu bukti itu bisa ada banyak banget satu tanggal itu tuh bisa ada banyak banget bukti. Sedangkan dia minta kita untuk mengelompokkan per tanggal, berarti kan ini kita copy ya. Sebaris ini kita copy, habis itu kita paste ke sebelah sini. Terus kita remove duplicate-nya di data kayak biasa, remove duplicate, barulah kita pakaiin rumus sum if untuk mencarinya. Nah, karena dia mau kita mengelompokkan sesuai tanggal, berarti kan kriterianya adalah tanggal ya. Terus range-nya adalah semua tanggal yang kita punya, sum range-nya adalah semua nilai yang kita punya. Udah deh, dia menghasilkan data ini. Nah, kayak aku tadi bilang, histogram itu punya 2 cara. Bisa pakai bar chart, bisa juga pakai add-ins. Nah, kita coba pakai bar chart gimana sih hasilnya. Kalau misalnya mau pakai bar chart, ini kan copy, terus insert, pilih di sini, pilih histogramnya. Nah, langsung muncul lagi. Oke, kita pilih histogramnya. Nanti langsung muncul tuh, yang kayak tadi. Langsung muncul. Nah, ternyata yang dimunculin itu tuh kayak gini. Oh, belum. Jangan lupa. Nih ya, kan di soal dia ngasih tahu tuh. Dia pengen data ini jumlah binnya sebanyak 5. Berarti data ini ada per 5 bin kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya kita pakai yang tadi, itu tuh dia bisa munculin lebih dari 5, guys. Nah, kita mau atur kan supaya 5, itu aturnya mudah nih. Kita klik yang keterangan bawah ini, horizontal axis ini nih. Terus format axis. Nah, dia muncul nih, number of bins. Ini aslinya, kalau misalnya langsung paste tadi, itu bakalan berangka 9. Langsung aja kita ganti 5. Muncullah dia kayak gini. Nah, masih ingat nggak yang di soal tadi itu bentuknya kayak gimana? Ingetin ya, ingetin bentuk ini. Bandingin sama bentuk yang di soal. Beda. Nah, berarti intinya soal ini pengen kita nggak pakai rumus yang mudah kan? Soal ini pengen kita pakai rumus yang di add-ins. Tapi kalau misalnya nanti nih pas ujian beneran, mana cukup waktunya? Langsung aja guys, gas aja orang Pak Frankie juga menilai berdasarkan persentase penyelesaian gitu kan. Tapi berhubung kita tentiran, mari kita selesaikan. Nah, buat nyari step by step-nya itu kan kita udah ditentuin ya range-nya berapa, jumlah bin-nya berapa. Nah, untuk nentuin nilai bin width-nya, kita tuh butuh beberapa nilai ini nih. Kita butuh max, kita butuh min, jumlah bin-nya kita udah diketahui, kurang 1. Nah, gimana kita nyari nilai maksimumnya? Udah langsung aja. Max-nya dari ini tuh berapa? Ini nih ya, rumus max. Min juga kayak gitu. Minimum nilai ini tuh ada berapa? Range-nya kita udah diketahui di soal. Ya udah kita ketik
manual 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita mau cari batas pertamanya ini berapa, pakai rumus yang tadi, max dikurang min dibagi range-nya segini dikurangin 1, muncul lagi dia segini. Nah ini kan sebenarnya ada dua step sih, maksudnya kayak ini tuh bahasan lama lah ya. Ke satu angka ini dia pengennya ada segini nih. Ini kan kalau misalnya aku pakainya yang buat nentuin angka di sini langsung aja dikali segini karena kan sama aja ya. Tapi bisa juga kayak rumus ribet kayak gini ditambah ini segini, salah. Ntar. Nih, kalau saya mau pakai manual sama aja hasilnya. Nah, ini yang kita cari ini apa sih? Yang kita cari ini adalah bin range-nya. Rumusnya adalah kalau misalnya mau pakai yang add-ins, sama aja kayak kita nyari data biasa, data analisis, terus nih ada option nih histogram. Kita pilihlah histogram. Input range-nya adalah semua yang ada di sini, bin range-nya yang kita dapetin tadi. Beda kan kalau misalnya kita pakai histogram yang di bar chart, dia bin range-nya langsung aja klik yang di sudut sini tadi 5. Kalau misalnya ini, kita pakai bin range yang ini nih, yang kita udah dapetin tadi. Barulah kita klik output range, ya, kayak biasa, kita oke lah endingnya, baru kita tampilin di sini, barulah dia menghasilkan bentuk yang sama. Berarti soal itu pengennya kita pakai add-ins, bukan pakai rumus yang kayak biasa. Gitu. Udah deh, selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Atau aku sulit dipahami? Gak ada yang respon aku. Paham kawan, lagi mencerna. Ampol nih. Ada nggak guys yang mau ditanyakan? Iya, yeah, I know. Ini gitu guys, ini gitu. Di rumus ini ada nggak? Nih ya, aku ngasih info tambahan nih. Ingat nggak? Bapaknya suka bilang VLOOKUP itu adalah untuk rumus cuma bisa yang ke kanan gitu kan. Jadi kayak lookup value-nya itu harus banget ada di sisi paling kiri. Karena kita nggak ada V ini kan vertikal ya katanya, karena kita nggak ada horizontal lookup-nya. Tapi kita bisa pakai index match, gini nih rumusnya. Jadi walaupun nanti lookup value-nya ada di kanan, kita bisa pakai rumus index match. Ini new insight aja. Udah nih, nggak ada yang tanya, yakin loh. Bisa dapat 80% nih penyelesaian kalau gini. Amin. Amin. Udah ya, berarti semoga dipahami ya guys. Aku minta maaf banget kalau nggak bisa dipahami. Sudah sekian, silakan melanjutkan Sofi. Oke. Nah, selanjutnya aku mau bahas rekonsiliasi sama depresiasi. Kan kemarin kata bapaknya materinya tuh, kalau materi UAS tuh kan pertama ada SQL, itu yang kemarin udah dibahas Mel sama Giri. Terus abis itu yang kedua tentang siklus-siklus. Terus di RPS pertemuan terakhir itu ada, yang kedua tadi data kan yang si Wanda, terus siklus-siklus yang pendapatan sama pembelian, terus di pertemuan terakhir tuh di RPS ada tentang rekonsiliasi sama depresiasi. Nah yang pertama aku mau bahas rekonsiliasi dulu. Ini kan udah nge-review pengakuan aja ya. Jadi yang pertama dari pengertiannya dulu, rekonsiliasi itu kan kalau kata Pak ABT itu adalah membandingkan transaksi yang sama dari dua sumber yang berbeda. Sumbernya itu ada yang dari internal, ada dari eksternal. Nah, habis itu kalau rekonsiliasi bank berarti adalah membandingkan saldo cash in bank menurut catatan perusahaan dengan saldo cash in bank menurut rekening koran. Bentar deh. Aku udah unmute kena udah.
Oke. Nah, jadi yang sumber internalnya itu dari catatannya kita, buku bank, dan sumber eksternalnya itu dari rekening koran. Kemudian tujuannya ini untuk menyesuaikan saldonya, saldo akhir cash in bank. Nah, komponen penyesuaian rekonsiliasi bank itu kan, jadi di rekonsiliasi bank ini kita bukan nyari yang mana yang benar kan antara rekening koran sama buku bank, tapi kayak keduanya nih kita sama-sama saling menyesuaikan gitu, kayak saling melengkapi. Nah, kalau di rekening koran penyesuaiannya itu ada deposit in transit, outstanding check, sama bank error. Yang pertama itu deposit in transit. Deposit in transit ini pengertiannya ya yang kayak gini, bisa dibaca. Aku mau kasih contohnya aja. Contohnya deposit in transit itu misal pada 31 Januari sore, misalnya jam 4 sore, perusahaan itu menyetor kas besar di brankas ke rekeningnya. Berarti kan pas nyetorin uang itu, perusahaan udah ngejurnal cash in bank pada cash kan. Nah, ternyata uangnya itu masih dalam proses pengiriman dan baru sampai ke rekeningnya di bank itu besokannya 1 Februari, misalnya jam 1 pagi gitu baru nyampe. Nah, berarti kan di rekening koran, catatan saldo pada bulan Januari itu belum termasuk setoran kas itu kan. Nah, berarti si rekening koran nilainya ini harus ditambah gitu untuk menyesuaikan. Nah, kita yang kedua ada outstanding check. Pengertiannya seperti itu. Kalau contohnya misal di bulan Februari, akhir Februari misalnya tanggal 27 gitu. Perusahaan membayar pembelian inventory kepada supplier A menggunakan cek. Jadi bayarnya nggak pakai cek tapi pakai nggak pakai uang tunai tapi pakai cek. Nah, pas itu perusahaan udah nyatet kan purchase pada cash in bank. Udah nyatet pengeluaran nih. Nah, tapi ternyata si supplier itu baru mencairkan ceknya itu pada bulan Maretnya, pada tanggal 1 Maret misalnya. Nah, berarti kan di rekening koran per 28 Februari itu belum termasuk pengeluaran ini kan, pengeluaran atas pembelian. Nah, berarti dia harus mengurangi saldo di rekening koran. Nah, selain itu ada penyesuaian error bank atau kesalahan yang dilakukan bank. Nah, ini kasusnya bisa bervariasi dan dia bisa plus minus. Jadi menyesuaikan aja kasusnya kayak gimana. Kalau misalnya salahnya itu kelebihan ya berarti kita harus ngurangi. Kalau salahnya itu kekurangan ya berarti kita harus menambah gitu. Kemudian yang kedua itu penyesuaian di bukunya kita, di bukunya perusahaan. Yang pertama ada notes collected by bank. Jadi contohnya nih notes collected by bank misalnya pada bulan April, misalnya tanggal 14 April ada pelanggan perusahaan yang bayar utangnya ke kita pakai langsung transfer ke bank gitu, nggak lewat kita. Nah, pas langsung transfer ke bank kan kita nggak tahu apa-apa dong, orang nggak ada hubungannya sama kita. Maksudnya nggak ada interaksi sama kita pas bayar itu. Nah, perusahaan baru dapat mengetahui ada pelunasan itu pada saat si perusahaan menerima rekening koran dari bank. Misalnya baru nerimanya pada bulan Mei, tanggal 1-nya. Nah, berarti pada tanggal 1 Mei-nya itu perusahaan baru menyesuaikan, yaitu mencatat cash in bank pada receivable karena melunasi piutang. Terus abis itu ada NSF atau non-sufficient fund check. Contohnya ini, misal perusahaan menerima pembayaran dari penjualan. Nah, customer-nya ini bayarnya pakai cek. Nah, saat terima cek, perusahaan udah nyatet cash in bank pada sales revenue. Nah, ternyata pas perusahaan mau mencairkan cek itu, ternyata ceknya itu kosong gitu. Kayak semacam ditipu atau gimana gitu ya. Dan atau si saldo customer itu ternyata nggak cukup untuk ngecairin cek itu. Nah, jadi ceknya nggak bisa dicairkan. Nah, itu yang disebut NSF. Kan kita udah terlanjur nyatet nih cash in bank pada sales revenue. Nah, berarti nanti kalau ada NSF ya tinggal dibalik aja jurnalnya. Berarti dia mengurangi si buku bank, saldo buku bank. Kemudian ada service charge. Kalau ini menurut aku pasti ada ya, karena kan setiap bank itu pasti ngenain charge kayak misalnya biaya administrasi, biaya clearing, biaya penagihan, dan seterusnya. Dan saat ngenain itu, bank nggak langsung bilang kan ke perusahaan, kayak baru taunya tuh pas bank ngasih rekening koran ke perusahaan. Nah, jadi ya kita menjurnal charge-nya ini pada cash in bank. Nah, ini ada catatan, jadi yang dibuat jurnal itu untuk penyesuaian hanya untuk penyesuaian-penyesuaian yang ada di buku bank.
Jadi kayak deposit in transit sama outstanding check itu nggak di jurnal. Nah, langsung aja ke soal TABK-nya. Kalau di TABK tuh ada di LMS contoh soalnya nih. Aku ambil dari contoh soal LMS. Nah, tapi kalau di contoh soal LMS nih kayak kita belum melakukan rekonsiliasi yang kayak di Prakdik gitu loh, yang bikin kakaknya bikin rekonsiliasi, bikin ininya mana ya, bikin kayak gininya. Tapi soalnya kayak masih sederhana, dia pun yang digunakan juga masih conditional formatting, VLOOKUP, sama ya udah 2 itu aja. Jadi soalnya yang pertama, membuat rekonsiliasi antara rekening koran sama buku besar. Yang pertama pakai conditional formatting. Nah, sebelum itu kita lihat dulu datanya. Yang pertama ada buku bank. Buku bank ini berarti yang punya perusahaan. Dia ada tanggal, nomor bukti, nomor cek, ada uraian, ada debit, ada kredit. Di situ ada rekening koran ini yang dari bank, itu ada tanggal, kode, uraian, debit, sama kredit. Terus ada juga buku kas, ya, ada keterangan debit, kredit, saldo. Nah, kalau kita lihat di sini, di buku bank ini, dia kan ada nomor cek nih. Terus kalau di rekening koran ada kode. Nah, kalau kita lihat tuh mereka tuh sama gitu. Maksudnya nomor cek di buku besar bank itu sama dengan kode di rekening koran. Nah, langsung jawab soalnya. Yang pertama kan dia minta pakai conditional formatting. Melakukan rekonsiliasi dengan conditional formatting. Jadi langkah pertama yang dilakukan itu kita copy as value rekening koran di sini, terus copy as value juga buku bank itu biar mudah ya mereka sebelah-sebelahan. Nah, ini itu dulu, ini tadi aku udah sempat ngerjain. Jadi kita pakai conditional formatting. Ini kita select yang mau kita kasih conditional formatting, terus nyuruh pakai rumus. Nah, rumus yang aku pakai itu adalah, yang mau aku pakai itu COUNTIF. Jadi COUNTIF itu pasti udah pada tahu semua ya, tapi yang belum tahu, COUNTIF itu kita mencari jumlah kriteria tertentu dalam suatu range, yang tadi udah dijelasin sama Wanda juga kayaknya. Nah, jadi mau pakai COUNTIF. Ulang lagi soalnya, conditional formatting, nyuruh, use formula, COUNTIF. Nah, kan tadi urutannya range-nya dulu kan. Nah, tujuannya kita itu pengen cari kode yang di rekening koran yang belum ada di buku bank gitu kan kita menyesuaikan kan. Jadi cari yang kode-kode di sini yang ada di rekening koran yang belum tercatat di buku bank. Jadi range-nya kita mau pakai yang di sini. Dikunci jangan lupa, tapi ini udah otomatis kekunci. Habis itu kriterianya yang di rekening koran. Kuncinya yang kolomnya aja. Nah, udah gini kan, aku mau cari yang ada di sini tapi nggak ada di buku, ada di rekening koran tapi nggak ada di buku bank. Nah, berarti aku mau cari yang COUNTIF-nya itu 0. 0 tuh maksudnya nggak ada kan. Udah kayak gini, terus tinggal kasih warna biar mudah. Oke. Nah, udah berarti ini yang ada di sini nggak ada di nomor cek itu ada PB001 sama PB003 gitu ya. Terus yang ini kita lakukan yang sama, nyuruh use formula sama dengan COUNTIF. Range-nya dibalik berarti ya, sekarang kita pakai range yang dari rekening koran. Habis itu kriterianya sekarang pakai yang di buku bank. Yang dikunci kolom aja, salah. Yang dikunci kolom aja, nggak bisa sih. Bentar, ulang aja ya. Dengan COUNTIF range-nya yang ini, terus kriterianya yang ini, kunci kolom aja sama dengan 0. Warnanya jangan lupa warna mah bebas. Oke. Nah, berarti yang ada di buku bank tapi nggak ada di rekening koran itu adalah nomor cek FA23009. Nah, udah kayak gini aja yang dilakuin. Ini kan sekarang yang pertama ini kan pakai cara conditional formatting, yang kedua pakai
VLOOKUP dimintanya. Kalau pakai VLOOKUP berarti sama, ini kita copy dulu dari rekening koran sama buku bank. Terus kalau 3 kolom ini aku yang tambahin sendiri. Jadi kita pakai VLOOKUP, lookup value-nya kan berarti dari dia, dari kode. Habis itu kunci kolom, habis itu table array-nya dari itu kan dari buku bank ya. Kan kita mau cari yang ada di kode, nggak ada di nomor cek. Tabelnya ini aku nggak tabel sih sebenarnya, hanya kolom aja. Bisa juga. Terus berarti kolom index number-nya 1, range lookup-nya false. Oke. Nah, ini yang berarti yang NA ini yang nggak ada gitu, yang ada di sini nggak ada di buku bank. Itu kalau pakai conditional formatting kan PB001 sama PB003. Nah, kalau pakai VLOOKUP juga sama, PB001 sama PB003. Habis itu kita mau misalnya disuruh nguji debit sama kredit. Pakai VLOOKUP juga. Lookup value-nya kan kodenya kunci kolom, habis itu table array-nya. Table array-nya kan berarti dia nomor ceknya harus di depan ya. Oh ya, table array-nya itu dari buku bank, karena kita sumbernya mau dari buku bank. Table array-nya berarti ini M sampai P kolomnya. Terus kita kunci kolom indeks 6-nya. Nah, ini yang harus diingat juga kalau debit kreditnya rekening koran sama buku bank itu terbalik. Jadi misalnya nih, kalau kita melakukan penarikan tunai, di buku bank kita nyatetnya kasnya di debit kan. Nah, tapi kalau di rekening koran, kebalikannya dia tuh nge-kredit kas. Nah, jadi ketika kita nguji debit, kita pakainya kredit di buku bank. Kalau kita nguji debit di rekening koran, kita pakai kredit di buku bank. Kredit di buku bank kan berarti di kolom keempat. Lookupnya false. Oke. Ke bawah, nanti dia yang nggak ada nomor ini ya pasti jadi NA juga. Terus sama deh yang kredit tinggal copy aja. Kalau nguji kredit berarti kita pakai kolom yang debit. Nah, kayak gini. Kalau sekilas ngeliatnya kayak udah sama gitu antara debit kreditnya. Ini sama deh kita ngelakuinnya juga. Ceknya berarti VLOOKUP. Lookup value-nya ini, table array-nya berarti dari sini. Dari rekening koran, kunci jangan lupa kita bukan deh, ini masih yang itu ya, cek nomor. Kalau cek nomor cek berarti table array-nya dari ini aja, kode, kunci, terus kolom pertama false. Udah, ini berarti ada yang NA, yang 23009 sama ya, tadi sama yang pakai conditional formatting. Terus ini juga VLOOKUP. Value-nya ini, table array-nya ini, kunci, kita nguji debit berarti pakai kredit. False. Terus yang uji kredit berarti tinggal copy aja ini, ganti kolomnya. Kolom keberapa, berarti kita pakai kolom yang debit. Nah, udah. Kalau VLOOKUP kayak gini, terus soal ketiga minta pakai dua-duanya. Nah, kalau aku, menurutku ada dua cara, bukan dua cara sih sebenarnya. Menurutku bisa pakai yang pertama. Yang pertama ini, kita pakai rumus VLOOKUP-nya itu di dalam conditional formatting-nya gitu. Di dalam rumus di conditional formatting-nya. Nah, ini ulang aja bikinnya. Jadi pertama select ininya. Nah, aku mau pakai rumus VLOOKUP. Kalau mau pakai rumus VLOOKUP kan berarti aku mau nyari yang hasil VLOOKUP-nya itu NA kan. Nah, kalau nyari yang NA itu pakai rumus ISNA. ISNA tuh is NA gitu maksudnya. ISNA terus baru dalamnya VLOOKUP.
lookup, terus kan urutannya lookup pertama itu apa? Lookup value-nya kunci kolomnya aja, terus abis itu table array-nya dari sini, dari buku bank, abis itu kolomnya 1 false. Nah, warnanya misalnya kuning, oke. Nah, kayak gini dia berarti nyari yang hasil VLOOKUP-nya NA. Terus yang ini juga sama, langsung aja deh ini biar cepet. Pakai gini juga isna VLOOKUP, nah kebalik berarti lookup value-nya yang ini dari nomor cek, terus pencet lagi. Terus abis itu range-nya berarti dari yang kode rekening koran, abis itu kolomnya 1, call index namanya 1, dan range namanya apa ya, range apa yang terakhir namanya itu? False, berarti ya udah. Oke. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Atau bisa juga pakai kita bikin dulu VLOOKUP-nya kayak di nomor 2 ini. Terus kita cari yang NA. Berarti cuma dari sini. Ulang aja deh bikinnya. Jadi select ininya, terus new row, terus berarti pakai isna dari sini, dari cek kodenya ya, cek kodenya kunci kolom aja. Udah deh. Oke. Nah, udah kayak gini aja. Nah, di buku bank juga sama, tinggal pakai isna-nya itu. Sama ya, dia pakai isna tapi dari dari sini. Dari cek nomor cek dari rekening koran. Kayak gitu. Udah untuk rekonsiliasi bank. Contoh soalnya gitu aja yang dari EDP-nya itu. Ada yang mau ditanya nggak? Yuk kita lihat. Lanjut aja ya. Ini apa sih? Lanjut ke depresiasi. Nah, depresiasi ini aku juga mau bahas teorinya sedikit. Itu ada dari pengakun juga, sama kayaknya dari perpajakan 2 ya nih kayak kita belajarnya. Nah, jadi yang mau kita pelajarin di RPS itu ada DB atau declining balance, terus DDB, double declining balance, ada straight line, sama sum of year. Nah, dari pengertiannya dulu, ini kan dia saldo menurun, berarti dia metode penyusutan dipercepat yang menerapkan tingkat depresiasi konstan pada nilai buku yang menurun. Nah, jadi rumusnya itu dia tingkat depresiasi konstan, berarti itu ada persentase tertentu, dikali sama nilai bukunya. Nah, nilai bukunya ini adalah harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Nah, yang membedakan DB sama DDB itu adalah P%-nya ini. Nilai P%-nya ini menggunakan rumus yang berbeda. Kalau declining balance yang ini nih, yang 1 min akar ini, kalau yang double declining balance pakainya yang 2 kali 1/n. Perbedaannya di situ. Kemudian ada straight line. Straight line ini beban penyusutan tetap per tahunnya sama gitu ya. Dia rumusnya itu beban depresiasi dikali beban depresiasi itu rumusnya P% dikali harga perolehan dikurangi nilai sisa. Kan kalau tadi di DB sama DDB itu P% kali nilai buku kan. Kalau di sini pakainya harga perolehan dikurangi nilai sisa. Nah, dia itu P%-nya ini adalah 1/n. Jadi kalau DDB itu tadi dikali 2, si straight line ini nggak dikali 2. Jadi kayak di DDB ini ada faktor 2-nya gitu. Kemudian yang terakhir sum of year. Sum of year ini pengertiannya agak ribet ya, berdasarkan pada rasio sisa umur pakai dengan jumlah seluruh angka tahun umur pakai. Nah, jadi kalau rumusnya dia itu sisa tahun per jumlah angka tahun dikali harga perolehan dikali nilai sisa. Ini contohnya misal cost-nya 10 juta, nilai sisanya 1 juta, terus useful life-nya 5, nah berarti di tahun pertama, misalnya belinya 1 Januari nih, berarti kan full ya setahun. Di tahun pertama berarti dia ngalinya 5, karena masih di tahun pertama kan berarti useful life-nya masih full.
Habis itu per 15. 15 ini asalnya dari 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Gitu, kayak faktorial tapi dia pertambahan gitu. Nah, habis itu dikalinya sama 9 juta. 9 juta ini adalah kos dikurangi nilai sisa. Terus di tahun kedua pengalinya adalah 4 per 15 gitu. Di tahun ketiga nanti 3 per 15, tahun selanjutnya lagi 2 per 15 dan seterusnya. Itu kalau yang menurut akuntansi. Nah, sekarang yang menurut pajak itu dia udah diatur sendiri di undang-undang, ada ketentuannya. Jadi kelompoknya tuh ada non bangunan sama ada bangunan. Yang non bangunan kebagi lagi jadi 4 kelompok, yang bangunan kebagi menjadi 2 kelompok. Nah, yang masa manfaatnya juga udah ditentukan. Di non bangunan kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun dan seterusnya. Di bangunan juga udah dikasih tahu masa manfaatnya dan tarifnya pun juga udah dikasih tahu. Tarifnya ini asalnya tuh dari misalnya yang GL tuh maksudnya garis lurus. Yang GL berarti dia kan tarifnya 25% itu asalnya dari 1/4. Nah, kalau yang 50% saldo menurun tuh adalah berarti kan dia 2 ya. Dia kayaknya saldo menurun di sini tuh yang double declining. Jadi 2 dikali 1/4. 2 kali 1/4 kan 50%. Gitu. Nah, tapi yang perlu menjadi catatan di depresiasi pajak, itu yang pertama adalah nilai sisa untuk depresiasi di pajak atau fiskal itu 0. Jadi kan kalau di akuntansi kayak kita mengestimasi nilai sisanya berapa. Kalau di pajak tuh udah pasti 0 gitu. Dan kemudian yang penting juga, penyusutan aset tetap secara fiskal itu dimulai saat bulan terjadinya pengeluaran perolehan, baik di awal, tengah, maupun akhir bulan. Maksudnya gimana? Ini contohnya, misal di tahun 2020. Misalnya tanggal pembeliannya 5 Maret 2020. Nah, penyusutan untuk 2020, kalau menurut akuntansi kan berarti Maretnya dihitungnya dari Maret sampai Desember, itu ada 10 bulan. Ada 10 bulan, kalau misalnya di pajak, itu juga sama. Karena udah mulai dibelinya Maret ya, berarti Maretnya juga dihitung. Jadi Maret sampai Desember 10 bulan. Masih sama ya itu akuntansi sama pajak. Nah, yang beda tuh kalau di akhir bulan. Misalnya belinya 20 Juni. Nah, ketika di akuntansi kan berarti kita kayak ya udah berarti masuknya ke Juli aja. Berarti mulainya dari Juli sampai Desember, itu ada 6 bulan. Nah, beda kalau di pajak, dia asal masih di bulan Juni, ya Juninya itu masih dihitung. Jadi dari Juni sampai Desember ngitungnya, yaitu 7 per 12. Nah, kalau misalnya yang tengah bulan, kalau pajak kan jelas ya, dia asal masih di bulan itu, ya mulainya dari bulan itu. Berarti September sampai Desember itu 4 bulan. Sedangkan kalau di akuntansi, kan kayak bingung nih, dia di tengah-tengah masukinnya ke akhir atau awal. Nah ya, diasumsiinnya sama aku, dia mulainya dari, dihitungnya kayak masih di bulan itu juga. Jadi sama kayak pajak, 4 bulan. Nah, tapi kalau di Excel itu nggak usah pusing-pusingin sama rumus ini lagi, karena Excel menyediakan fungsi DB, DDB, straight line, sama SCD. Jadi di DB misal, di DB tuh kita tinggal masukin nanti cost-nya berapa, terus salvage-nya nilai sisanya berapa, terus life itu masa manfaatnya berapa, period tuh kita nyari depresiasi tahun keberapa. Misalnya kita nyari tahun pertama pembelian berarti periodnya 1, month ini kita di tahun pembelian itu ada berapa bulan. Misalnya kayak tadi nih, misalnya kita belinya 5 Maret, berarti kan di tahun itu cuma ada 10 bulan kan, nggak full 12 bulan, berarti monthnya ntar isi 10 gitu. Nah, terus habis itu DDB ini juga sama, pokoknya nanti ikutin aja dia minta ngisinya apa. Yang pertama ada cost, salvage, life period nih sama kayak DB tadi, tapi yang beda di sini dia ada faktor. Nah, faktor ini sebenarnya nggak diisi, nggak apa-apa, tapi kalau mau diisinya itu 2, angka 2 faktornya. Kenapa 2? Karena di rumusnya ini dia 1/n-nya dikali sama faktor 2 ini. Jadi faktornya diisi 2 atau nggak diisi juga sama aja. Nah, untuk straight line sama sum of year digit juga sama aja. Ikutin dia maunya apa.
biar lebih kebayang langsung ke contoh soal aja. Yang pertama ini aku pakai contoh soal yang di LMS, EDP berapa ya, 5 atau 6 gitu, lupa sih. Pokoknya aku udah kirimin juga di OA kelas, cari aja yang tentang depresiasi. Nah jadi nih di EDP-nya nih udah diisi nih semuanya, tapi kita kerjain ulang aja. Nah yang pertama menggunakan metode DB. Jadi ini sebenarnya kasusnya sama ya, sama-sama aktivanya itu harga perolehannya 11 juta, masa depresiasinya 5 tahun, jumlah bulan tahun ke-1 12, ini berarti dibelinya dari awal Januari gitu ya. Terus nilai residunya ada 1 juta. Nah ini kita cari yang depresiasi akuntansinya. Berarti tinggal ketik DB, terus rumusnya pertama diminta cost, berarti ini kunci, jangan lupa salvage ini nilai residunya kunci, life-nya berarti masa depresiasi 5 tahun, kunci, periodnya tuh ini. Yang di 1, 2, 3, 4, 5 ini kan ada 5 tahun ya. Ini kita mau ngitungnya periode pertama dulu. Nah, kita kunci kolom aja, di situ month-nya berarti ini ya, setahun di tahun pertamanya itu 12 month-nya. Jadi 12 kunci oke. Tinggal di copy ke bawah, habis itu kita ngitung total. Total itu berarti dari nilai residu ditambah sama akumulasi depresiasinya. Nah, dia nilainya 11 juta berapa tuh, 354,7. Nah, harusnya totalnya ini tuh 11 juta kan, karena harga perolehannya 11 juta. Harusnya akumulasi depresiasi ditambah nilai residunya itu 11 juta. Tapi ternyata lebih, nih ada koma-komaannya. Nah, menurutku ini kesalahannya tuh kayak, bukan kesalahan sih, yang bikin beda itu hanya karena koma-komaan dari sininya aja. Itu, kalau misalnya mau ngebuletin, mungkin bisa dari sama dengan cost-nya dikurangi sum, bisa nggak sih dari sum ini? Enggak ya? Gimana sih? Udah gitu deh, pokoknya bisa disesuaikan, nanti contohnya lihat di soal UAS aja. Ini nggak apa-apa, biarin aja segini. Kemudian yang kedua pakai DDB, sama dengan DDB cost-nya itu dia 11 juta, salvage-nya 1 juta, soalnya sama ya, life-nya 5 tahun, periodnya ini, kunci kolom, faktornya. Nah ini yang tadi aku bilang bisa diisi 2 atau nggak diisi juga nanti hasilnya sama aja. Nah ini karena disediain ya, berarti kita isi aja nggak apa-apa. Oke, terus kita copy ke bawah, totalnya ini sama ya semuanya. Nah ini berarti dia totalnya udah bener kan 11 juta, berarti ya udah bener ini hitungannya. Terus abis itu pakai metode straight line, berarti SLN cost-nya itu adalah ini, kita kunci, terus salvage-nya ini, kunci, life-nya ini, yang 5 tahun, kunci. Nah, berhubung dia juga di tahun pertamanya itu mulanya 12, jadi ya kita nggak perlu dikaliin jumlah bulannya lagi, jadi langsung copy ke bawah aja. Udah bener ya, berarti totalnya 11 juta. Nah, habis itu pakai sum of year digit. SYD, cost-nya ini 11 juta, terus salvage-nya ini 1 juta, life-nya 5 tahun, periodenya yang ini, B9. Kita kunci kolom aja, oke. Nah, ini juga udah deh, totalnya 11 juta juga. Nah, buat yang penasaran nih angka-angkanya dari mana sih? Bener nggak dari rumus yang ini? Dari rumus kayak gini. Nah, ternyata udah aku coba, itu bener pakai rumus yang di depan itu. Malah kalau pakai rumus yang di depan, nanti yang di declining balance-nya itu bener ya, akumulasi depresiasinya 10 juta, nilai residunya 1 juta, dan totalnya bener 11 juta. Bulatannya, nggak koma-koma gini gitu. Terus yang lain juga bisa dilihat kalau misalnya penasaran dari mana angkanya, dan udah aku cek itu ternyata benar.
angka ini. Oke, lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanya langsung tanya aja. Nah, ini sekarang ke soal UAS bagian 4. Ke soal UAS bagian 4. Nah, pertama di soal itu kita diminta untuk mencari metode depresiasi versi akuntansi sama versi pajak. Pertama kita lihat dulu dia menyediakan apa aja datanya. Pertama ada nama aset. Perusahaan ini punya 5 aset, ada meja kursi kantor, notebook, mobil, AC gedung sama gedung. Terus dikasih tahu juga data tanggal pembelian, terus ada nilai perolehan, masa manfaat akuntansi. Nah, kalau masa manfaat pajak ini aku yang nambahin sendiri. Jadi biar mempermudah aja. Terus di data soalnya tuh diketahui lagi nilai buku per Januari, penyusutan, nilai buku, nilai sisa diketahui, metode depresiasinya diketahui, jenis harta. Nah, ini untuk keperluan pajak ya. Yang 1 sampai 4 itu dia non bangunan, dan yang pertama itu kelompok 1. Kelompok 1 berarti ini buat kita nyari persentase yang kita gunakan nanti ya. Terus yang kedua itu non bangunan kelompok 1, yang ketiga non bangunan kelompok 2, terus non bangunan kelompok 1 lagi, dan terakhir ada bangunan dan dia kelompoknya permanen. Gitu. Jadi langsung aja ke soalnya. Ini tuh tadi udah aku kerjain, tapi kita ulang aja dari awal. Jadi ini kolom ini tuh aku yang tambahin sendiri. Jadi dari soalnya tuh cuma ada ini, terus ada hasil pengujian sama depresiasi menurut pajak. Nah, ini aku nambahin kolom sendiri 2. Jadi pertama untuk meja kursi kantor. Untuk meja kursi kantor dia berarti DB cost-nya adalah ini ya, nilai perolehannya. Terus salvage-nya, nilai sisanya berarti ini. Kunci jangan lupa live, masa manfaat ini kan masih menurut akuntansi. Berarti masa manfaatnya 5 tahun, kunci periodnya. Nah, periodnya kita pakai yang di sebelah kiri ini. Ini kunci kolom. Sebenarnya kalau nggak dikunci kolom juga nggak apa-apa sih. Terus month. Nah, ini kan bulannya ini untuk bulan yang tahun pertama. Dia di tahun pertama belinya 5 Maret 2015. Nah, berarti untuk 2015 di tahun pertama itu cuma ada 10 bulan kan, karena hitungnya berarti dari Maret sampai Desember, nggak full 12 bulan. Jadi kayak gini. Oke. Udah kayak gini, langsung kita tarik aja angkanya. Nah, nilai buku akhir. Nilai buku akhir berarti di tahun pertama itu adalah cost dikurangi depresiasi tahun pertama. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya adalah nilai buku akhir tahun sebelumnya dikurangi depresiasi tahun tersebut. Nah, ini berarti tinggal kita tarik aja. Oh ya, sebelumnya, jadi yang aku tandain kuning ini adalah total akumulasi depresiasi yang di sini, yang di DB, dan kuning yang di sini adalah untuk nilai sisa. Nah, total akumulasi depresiasi dan nilai sisa itu harus sama dengan total cost-nya, total pembeliannya ini. Nah, nilai sisanya kita isi di sini, nilai sisanya kita pengen, di soal minta 10 juta. Berarti di sini kita harus menyesuaikan. Menyesuaikannya adalah dengan 10.730 dikurangi sama 10 juta. Itu jadi emang di tahun terakhir tuh harus ada penyesuaian. Rupiah, nah ini berarti total akumulasi depresiasinya ini. Nah, total cost-nya 60 juta, udah bener ya, 60 juta tuh harga belinya. Hasil pengujiannya berarti ya tinggal depresiasi, beban depresiasi menurut klien sama menurut auditor. Ternyata salah semua. Nah, habis itu kita juga diminta menurut pajak. Menurut pajak kan ini si klien pakainya DB. Nah, berarti yang di pajak kita pakainya yang SM. SM itu saldo menurun. Jadi, kalau untuk pajak kita nggak perlu pakai yang rumus sama dengan DB, sama dengan DDB itu nggak usah. Karena dia lebih simpel perhitungannya. Jadi langsung yang di tahun pertama itu adalah cost-nya dia dikali, sebentar. Cost-nya di tahun pertama, habis itu dikali sama
persentasenya kan si meja kursi kantor ini non bangunan kelompok pertama. Nah, berarti non bangunan kelompok pertama adalah 50% kan yang SM, berarti dikali 50%, dikali lagi sama, dia kan belinya nggak awal tahun, belinya di 5 Maret 2015, berarti di tahun pertama dikali sama 10/12. Kayak begini, habis itu nilai buku akhir di tahun pertama berarti adalah cost dikurangi sama DB tahun pertama. Depresiasi tahun pertama. Nah, sedangkan di tahun kedua ini dia nggak dikali cost lagi, dia adalah 50% costnya persentasenya dikali sama NB akhir tahun pertama. Dan dia udah nggak dikali 10/12 lagi, karena di tahun kedua nih, di periode kedua nih udah full kan. Udah full. Ini kita tarik sampai bawah. Ini masih kosong karena ininya belum kita isi. Nah, NB akhir tahun kedua adalah NB akhir tahun pertama dikurang depresiasi tahun kedua. Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, tapi jangan lupa kalau pajak itu nilai sisanya harus 0. Jadi di sini kita bikin 0. Yang di sininya gimana? Menyesuaikan. Jadi di sini nilainya harus sama dengan yang nilai buku tahun sebelumnya. Nah, jadi sini totalnya adalah 60 juta. Nah, berarti udah benar kalau misalnya totalnya dipajak, di sini dia harus langsung sebesar senilai kos pas belinya, karena dia nggak ada nilai sisa kan. Nah, jadi dia udah 60 juta sama, berarti udah betul. Insya Allah. Nah, habis itu di tahun kedua sama, ini kita ulang lagi. Ini kita pakai DDB sekarang ya. Jadi kita ngikutin aja kliennya pakai apa. Cost-nya ini sekarang adalah mana sih? Oh, ini. Notebook cost-nya ini 110. Salvage-nya nilai sisanya ini. Life-nya berarti menurut akuntansi 5 tahun. Periodenya pakai yang di sini. Kunci kolom, terus faktor. Nah, ini yang tadi aku bilang bisa diisi atau enggak. Atau enggak diisi atau diisi sama aja. Nah, aku isi aja deh. Isi. Nah, nilai buku akhir itu adalah yang di tahun pertama kan berarti cost kurangi depresiasi tahun pertama. Nah, di tahun kedua ini berarti nggak usah, ini langsung tarik aja. Dia kan belinya Januari nih ya, awal tahun. Nah, jadi kita nggak usah kali bulan lagi. Kita langsung tarik ke bawah. Nah, NB akhir untuk tahun kedua kan berarti nilai buku tahun pertama kurangi depresiasi tahun kedua. Kita tinggal tarik. Nah, ini nilai sisa. Nilai sisa kita nyesuaiin apa yang diminta. Nilai sisanya diminta 10 juta. Nah, berarti yang di terakhirnya juga kita menyesuaikan. Dan ternyata udah bener nih kayaknya. Tapi kalau mau lebih yakin ya udah tinggal ini kurang ini. Udah, terus abis itu kita jumlahin depresiasinya. 110 juta ya. Berarti udah bener ya. Tadi kan dia harga belinya 110 juta. Ini 110 juta dan dia totalnya udah 110 juta, berarti udah betul. Ujinya berarti tinggal diuji sama dengan ini. False. Abis itu perhitungan depresiasi menurut pajaknya. Nah, dia kan pakai DDB. Nah, berarti kita pakai SM yang di pajaknya. Saldo menurun. Kalau di pajak nggak usah pakai yang rumus tadi itu kan, dia langsung aja. Dia ini non bangunan kelompok pertama. Jadi kita pakai SM-nya 50% juga sama kayak nomor 1, 50%. Tahun pertama berarti dikalinya sama cost. Costnya 110 ya, kan kita ngitung notebook. Terus nggak usah dikali berapa-berapa lagi nih, karena dia udah belinya di awal tahun. Udah kayak gini, terus di tahun kedua itu 50% juga. Tapi bedanya dia dikalinya bukan sama cost, dikalinya sama nilai buku tahun terakhir. Ini kayak kita copy aja dulu. Nah, nanti nilai buku akhirnya itu cost dikurangi depresiasi tahun pertama. Yang di tahun pertama ya, NB tahun pertama.
NB tahun kedua berarti NB tahun pertama kurangi depresiasi tahun kedua. Ini tinggal kita, mana sih? Kita copy. Nah, jangan lupa kalau di pajak dia maunya nilai sisanya 0. Nilai sisa 0 berarti di sini kita menyesuaikan. Ini sama dengan ini. Jumlah beban depresiasinya itu adalah 110 juta. Berarti udah benar ya, totalnya 110 juta. Yang ketiga itu mobil. Mobil nih berarti dia SYD. Kosnya berapa sih mobil? Kosnya 340 juta, kunci nilai sisanya mobil 40 juta, life-nya yang akuntansi 10, periodenya. Nah, periodenya ini 1. Masih kita periode 1, kunci kolom. Oke. Kita lihat dia belinya 20 Juni 2012. Ya udah, ini kita tarik aja dulu. Nah, dia 6 nih kayak error gitu kan. Kenapa dia error? Karena kita masa manfaatnya cuma 10, tapi kita di periodenya ada 11. Dia jadi bingung dong. Nah, kenapa sih kita periodenya ada 11? Buat yang masih bingung, kenapa kita periodenya ada 11? Padahal masa manfaatnya cuma 10. Karena kan di tahun pertama dia nggak full ya. Dia cuma setengah tahun. Gitu, cuma dari 20 Juni. Nah, berarti kita perlu pakai tahun ke-11 buat menghabisin sisanya gitu. Nah, berarti ya udah, ini kita benerin. Jangan lupa ini dikali 6/12 ya. Ini kan masih menurut akuntansi, berarti dikali 6/12. Nah, biar gampang, kan dia di tahun ke-11 pasti nilainya sama dong sama tahun pertama. Jadi langsung aja kayak gini. Nilai buku akhir untuk yang periode pertama, kos dikurangi sama depresiasinya, terus yang tahun kedua ini kurang depresiasinya. Langsung copy aja ke bawah. Nah, dia maunya nilai sisanya berapa sih mobil? Pengennya nilai sisanya 40 juta. Nah, ini kayaknya udah benar sih, ini kayak beda koma-komaannya aja. Coba ini kita, ini juga sama kan, berarti kalau mau lebih yakin ya udah tinggal ini kurang ini. Nah, kita coba hitung akumulasi depresiasinya itu 300 juta. Nah, berarti udah benar 340 juta. Ujinya berarti menurut klien sama menurut auditor. Tahun pertama ternyata benar, nah tahun selanjutnya salah. Nah, menurut pajak, kan nggak ada nih di pajak ya, metode sum of care digit. Jadi, kita pakainya yang saldo menurun aja. Pakai yang saldo menurun, dia, tadi kita lihat si mobil ini kan dia di baris ketiga, dia non-bangunan dan kelompoknya kedua. Non-bangunan kelompok kedua adalah 25% tarifnya. Berarti 25% dikali kosnya itu adalah 340 juta si mobil. Nah, jangan lupa dikali bulannya gitu ya. Dan jangan lupa juga kalau menurut pajak, dia ngitungnya berarti dari Juni. Walaupun dia akhir Juni gitu. Dia berarti bukan 6/12 tapi 7/12. Kayak gini. Nah, di tahun kedua berarti dia 25% dikali nilai buku akhir tahun sebelumnya kan. Dan dia nggak perlu dikali bulannya itu. Karena tahun kedua full, nah berarti nilai buku akhirnya dia, ini apa sih tadi, mobil ya? Mobil dikurangi, kos mobil dikurangi yang depresiasi tahun pertama. Di tahun kedua berarti nilai buku akhir tahun pertama kurangi beban tahun kedua. Ini ya udah tinggal diterusin aja. Dulu. Nah, ini kita copy dulu ke bawah. Di situ ini kita copy juga ke bawah. Nah, jangan lupa di pajak dia nilai sisanya mintanya 0. Berarti di sini kita menyesuaikan pakai yang nilai buku tahun sebelumnya. Nah, kita uji udah benar belum jumlahnya sesuai kosnya.
Ternyata udah bener ya, 340 juta. Sekarang AC gedung. AC gedung ini pakai straight line. Berarti SLN costnya dia adalah 32 juta. Salvage-nya mana sih, nggak sisa? Dia baris ketiga ya. 2 juta, habis itu life-nya masa manfaat akuntansinya 5 tahun. Kita kunci oke. Oh, sorry. Udah ya. Dan dia belinya, nggak usah deh, kita itu aja dulu kopi rumusnya. Nah, dia kan belinya 15 September kan. Nah, berarti jangan lupa dikaliin sama, karena si SLM ini nggak ada, di rumusnya nggak ada nanyain bulan, jadi kita kaliin manual. Dikali dari September, kita tadi kesepakatannya, asumsinya Septembernya dihitung. Jadi dikali 4/12, nah yang tahun terakhir berarti sisanya. Dikali 8/12. Nah, nilai bukunya berarti sama aja kayak tadi ngitungnya. Perolehannya dikurangi depresiasinya, terus di tahun selanjutnya berarti ini dikurangi ini. Terus kita lihat dia minta nilai sisanya berapa, minta nilai sisanya 2 juta. Nah, ternyata di sini udah bener ya, udah 6 juta kurang 4 juta kan 2 juta. Nah, berarti kita hitung total depresiasinya 30 juta. Nah, berarti udah bener ya, total cost-nya tadi kan belinya 32 juta. Nah, berarti ngujinya tinggal beban-bebannya per tahun, per periodenya dibandingin. Nah, berarti udah benar semua nih. Terus menurut pajak, kan dia garis lurus. Terus abis itu dia kelompok 1 non-bangunan. Kelompok 1 non-bangunan berarti 4 tahun dan tarifnya yang GL itu 25%. Berarti kita kali 25% dikali sama cost ya. Kalau straight line kan dia semuanya dikali cost ya, nggak ada yang dikali nilai buku. Berarti kita kesini terus kita kunci aja, karena semuanya mau kita kali cost. Nah, ini kayak gini dulu aja, biarin. Nah, tapi jangan lupa di tahun pertama dia, kalau mulai dari September berarti dikali 4/12. Terus tahun terakhirnya dikali, berarti sisanya 12 bulan dikurangi 4, itu 8 bulan, 8/12. Begitu nilai bukunya. Berarti yang tahun pertama cost dikurangi depresiasi tahun pertama, sama semua ya, ini dari atas tadi. Ini tahun keduanya ini kurang ini. Nah, berarti tinggal kita copy ke bawah. Nah, ini udah benar ya, dia mintanya 0 kan pajak. Nah, berarti itu udah benar. 0. Hitung ini berarti totalnya 32 juta. Nah, berarti udah benar ya. Nah, terakhir ini adalah gedung. Gedung, ini kita hapus dulu. Clear content. Nah, dia pakainya garis lurus juga, straight line. Berarti kita pakainya SLN. Cost-nya adalah 1 miliar. Kunci nilai sisanya 100 juta, kunci life-nya 25 tahun, kunci. Udah, ini kita copy ke bawah dulu. Nah, tapi jangan lupa dia mulainya 1 Juli, berarti dikali sama 6/12. Habis itu, yang periode terakhirnya berarti juga jangan lupa, dia kan sisanya ya, berarti dikali 6/12 juga. Udah ada nilai bukunya, berarti tinggal nilai cost-nya yang tahun pertama dikurangi sama depresiasi tahun pertama. Di tahun kedua ini dikurangi depresiasi tahun keduanya, periode kedua. Di bawah. Nah, nilai sisanya kita pengennya di soal diminta adalah 100 juta. Berarti di sini udah benar ya, dia di nilai bukunya 118, tahun terakhir 18. Berarti nilai buku periode terakhir itu 100 juta, udah benar ya.
Terus ini kita jumlahin ini, mana sih? Nah, totalnya 900 juta. Nah, total cost udah benar ya, 1 juta. Nah, sekarang yang menurut pajak. Menurut pajak berarti tarifnya bisa dilihat dia bangunan permanen kan. Bangunan permanen itu masa manfaatnya 20 tahun, berarti 20 tahun, sorry. Tarifnya yang kita lihat tarifnya 5%. 5% dikali sama kosnya kan, tahun pertama berarti masih dikali kos, yaitu 1 miliar. Terus mulainya bulan apa dia? Oh nanti aja deh, ini biar kita bisa tarik dulu rumusnya. Kita tarik. Oh iya, ininya kunci ya, jangan lupa. Kosnya dikunci, jangan lupa, biar nggak kegeser. Nah, habis itu jangan lupa di tahun pertama dia dikali sama bulannya. Bulannya kalau pajak ya sama aja, berarti sama yang akuntansi tadi ya. Mulai dari Juli berarti ya 6/12. Terus di tahun terakhir dikali juga sama 6/12. Kurang. Sorry. 6/12. Udah, ini berarti sum ini benar ya 1 miliar. Nah, tapi kan ini belum diisi, kita isi. Berarti tahun pertama kosnya dikurangi depresiasi periode pertama. Yang periode kedua berarti ini kurang depresiasinya. Tinggal kita tarik sampai bawah. Nah, udah benar ya, nilai sisanya 0. Terus ya udah deh, 1 miliar. Dia total kosnya juga udah 1 miliar. Oh iya, ini ada yang belum diisi ya. Hasil pengujiannya berarti ini sama dengan ini. Tuh, ini kayak terus semua deh. Nah, dia berarti si kliennya udah benar semua. Nah, udah deh kayak gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Udah sepi. Lama banget Jadi, ya, maaf. Kenapa? nggak apa sih. Jadi ada depresiasi ya. Aku kira tuh cuman sampai apa ya? Cuman sampai manajerial itu doang loh. Itu. Oh iya. Iya. Kalau kemarin bapaknya tuh nyebut kan. Karena di RPS pun juga ada gitu. Di RPS juga ada. Aku Jadi kena prank kita sama bapaknya. jaga-jaga aja. Di UAS tahun lalu juga ada soalnya. Itu jadi ada yang mau ditanya tak? Berarti nomor Kenapa? Kenapa, Sa? berarti nomor 1 itu SQL, nomor 2 itu siklus. SQL. Enggak maksudnya. Oh iya. Kalian di sini. Terus Iya. nomor 2 siklus, nomor 3 itu yang tadi Wanda jelasin, nomor 4 ini ya? Nggak tahu sih, pokoknya ya emang dari RPS sih gitu. Pertama SQL kan, terus abis itu yang tadi Wanda jelasin urutan di RPS kan, terus abis itu yang siklus-siklus nih yang dari pembelian sama penjualan, abis itu yang di TM terakhir nih kayak penyelesaian auditnya gitu, nah sama depresiasi sama rekonsiliasi gitu, banyak banget emang. Dan ya, kenapa? Wih, nggak tahu sih, itu kayaknya bapaknya tuh kayaknya selama ini menekankannya tuh kayak di SQL sama yang siklus-siklus itu aja kan, yang dari Wanda juga bapaknya nggak ngejelasin. Iya, padahal susah loh menurut gue. Yaudah kalau nggak ada yang ditanya, kita akhiri saja karena sudah malam. Wah, ada Wanda. Makasih ya Sofi, makasih Wanda. Ya, terima kasih Semoga berkah yang sudah ilmunya. hadir. Semoga yang hadir nanti ngisinya bisa banyak. Amin. Udah. Iya, makanya kan kayak bener man nomor sekian lah, ya udah ya. Udah, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Makasih semua, sukses all. Thank you.